Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Bapak Ibu teman-teman sekalian dimanapun kita berada. Kita
mau sama-sama berserati menyembah dan memuji Tuhan. Ruang dan waktu tidak membatasi pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang gelap, kita tahu pasti kuat tangan Tuhan selalu memegang hidup kita. Yang percaya sama-sama kita mau katakan, lagi katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkaulah yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lagi-lagi katakan, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Kaulah yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kaulah yang jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bersama katakan, lagi katakan, lagi-lagi. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami aman Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami meski sedetik pun Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari apapun, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami walau sedetik Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Engkau Allah kami yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Kami tenang bersamamu Kami berserah penuh, dalam lindungan Tuhan. kami berserah penuh. Haleluya, haleluya, Kami Bapa, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang setia. Yesus, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar,
Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada, baik jemaat GPI Jalan Perintis Kemerdekaan maupun Bapak Ibu dimanapun saat ini saudara sedang menyaksikan tayangan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami ucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh Tuhan beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar akan pesan-pesan-Mu, firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul adalah Hari Depan yang Penuh Harapan. Nah mari saya mengajak kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi saya akan bacakan buat saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, betul, firman Tuhan ini adalah untuk saudara. Sekali lagi saya katakan, firman ini adalah untuk saudara. Mungkin ada saudara yang berpikir, tapi Pak, kondisi saat ini saya sedang betul-betul terpuruk. Mungkin ada juga yang berpikir dalam hati, tapi Pak, saya adalah orang yang sangat berdosa. Apakah memang Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada saya? Nah saudara, saya akan bacakan ya di dalam Roma 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pencipta kita itu sangat mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita masih berbuat dosa, atau artinya masih di dalam dosa, Allah itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu cinta pada semua ciptaannya, saudara-saudara. Bukan karena kita ini baik, tapi oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga bahkan Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya semua yang percaya kepada Dia, pada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Sekali lagi bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Tetapi masalahnya, sebagian manusia tidak mengalaminya. Ya. Kenapa? Karena memilih untuk tidak mau menerima. Ada yang karena tidak percaya, atau mungkin juga karena ada yang memang sengaja ingin menikmati dosa, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu mereka tidak mengalami
apa yang menjadi rencana yang indah dari Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan saudara? Ada satu kisah ya di dalam Injil ya. Saya akan bacakan pada saudara-saudara. Dikatakan begini, di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21 akan saya bacakan buat saudara-saudara. Ini Tuhan Yesus mengatakan tentang perumpamaan. Ya, dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara, ini adalah satu perumpamaan tentang orang kaya yang ingin berfoya-foya, tetapi bukan masalah berfoya-foya, tapi orang kaya yang sombong, yang tidak memperhatikan Allah lagi, tidak peduli akan Allah, akan Tuhan, tidak ingin beribadah kepada Tuhan, tetapi hanya mengandalkan dirinya sendiri dan kemudian dia ingin mementingkan dirinya sendiri. Didengar firman Tuhan juga dia tidak peduli, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 16 dikatakan juga firman Tuhan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya. Sekali lagi ini adalah contoh-contoh dari orang yang tidak mau mengenal Allah. Ada satu tayangan video grup WA dan ini menarik, saudara ya. Nah, saya tidak sempat cek secara detail kebenaran dari nama-nama yang tertera, tetapi ya di Google sempat ada beberapa lah ya, dan secara garis besar ini ada sesuatu yang memang patut kita renungkan ya. Tapi karena detail itu belum saya cek persis, mungkin saya sebutlah nanti beberapa dengan satu inisial nama ya, jadi tidak menyebutkan nama. Memang kejadiannya bukan di Indonesia, ada di Amerika, tetapi ya saya rasa berita-berita memang harus kita double check. Tetapi secara garis besar sekali lagi saya melihat bahwa ini ada satu kisah yang memang patut ya untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Diceritakan tentang putri dari Billy Graham, ya, seorang penginjil yang luar biasa. Ya. Sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Dia dipanggil Tuhan dalam usia yang lanjut, ya, dan sampai akhir hidupnya dia punya kesaksian yang luar biasa dan dia bisa mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Nah, suatu saat putrinya itu dalam satu kesempatan ditanya oleh seorang wartawan ya, atau seorang wartawati. Dan pada waktu itu di Amerika terjadi satu musibah. Ada satu topan yang mereka namakan sebagai topan Katrina, dan itu membawa banyak kerusakan, banyak korban jiwa, bencana yang besar lah, skala besar yang terjadi pada saat itu. Nah, si wartawati ini bertanya kepada putri dari Billy Graham. Dia bertanya begini, dalam bahasa Inggris dikatakan, how could God let something like this happen? Ya, artinya bagaimana mungkin Tuhan itu kok bisa membiarkan sesuatu yang seperti ini terjadi? Artinya topan Katrina itu ya, dengan segala kerusakannya. Nah, saudara,
jawaban Putri Billy Graham ini sangat menarik, saudara-saudara, ya, untuk kita perhatikan. Dia mengatakan begini, ya, jadi ini terjemahan bebasnya begini, ya. Dikatakan, saya percaya Tuhan dengan sangat sedih sebetulnya akan peristiwa ini. Saya percaya Tuhan sedih dengan peristiwa ini, sama seperti kita semua sedih. Tetapi, kata putri dari Billy Graham, ya, tetapi selama bertahun-tahun kita itu telah meminta Tuhan untuk apa? Untuk keluar dari sekolah-sekolah kita, dari pemerintahan kita, dari kehidupan kita bahkan, kata putri dari Billy Graham. Dan karena Dia Allah yang gentleman, ya, maka saya, kata putri Billy Graham, percaya bahwa Tuhan itu kemudian ya mundur daripada kita karena diminta keluar, ya, seperti itu. Tuhan mundur karena gentleman. Kemudian dia sambung lagi, bagaimana kita bisa mengharapkan berkat dan perlindungannya pada saat kita memaksa Dia, Tuhan, untuk meninggalkan kita, ya, meninggalkan Amerika, seperti itu. Dengan cara bagaimana? Dia sambung begini, coba cek, ya, saat ada serangan teroris, saat ada penembakan di sekolah-sekolah, saya rasa ini dimulai saat ada seorang tokoh, ya, dan saya sebutkan inisialnya saja, ya. Ada seorang tokoh bernama MMH, seorang wanita, ya. Dia komplain dan memaksa agar tidak ada lagi kegiatan doa di sekolah-sekolah. Dan kita bilang yes. Nah, karena memang kita tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah suatu negara yang memang kekristenannya itu sangat kental, ya, pada waktu itu, ya. Tapi kemudian yang kita mendengar juga sudah mulai sangat surut, dan bahkan dulu mempunyai suatu komitmen yang baik, ya, bahwa tiap di sekolah-sekolah itu diadakan doa-doa pembacaan Alkitab, ya. Tapi kemudian oleh karena aktivitas dari seorang tokoh ini yang bernama, yang disingkat sebagai MMH ini, dan dia berhasil untuk memaksa sekolah tidak lagi mengadakan doa-doa, ya. Kemudian lanjut, ya, dia bilang begini, si putri Billy Graham ini, lalu seseorang bilang sebaiknya jangan ada lagi pembacaan Alkitab di sekolah-sekolah, ya. Alkitab yang bilang jangan membunuh, jangan mencuri, kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri, ya. Itu jangan lagi ada pembacaan. Kemudian kita semua rakyat Amerika akhirnya bilang yes, menuruti akan itu. Lalu ada lagi seorang dokter, katakanlah disingkat sebagai BS, Dr. BS, bilang kita jangan memukul anak-anak saat mereka berbuat kenakalan atau cenderung ke kenakalan yang serius, kejahatan, jangan dipukul. Kenapa? Karena kepribadiannya dan harga dirinya akan hancur, katanya. Dan kita bilang dia kan ahli, oke. Ya, seperti itu. Dan diketahui bahwa Dr. BS yang mengatakan seperti itu, anaknya sendiri mati bunuh diri, saudara-saudara. Nah, dilanjutkan, ya, putri dari Billy Graham melanjutkan. Nah, sekarang kita mempertanyakan, mengapa anak-anak kita tidak punya hati nurani, tidak bisa membedakan yang benar dan salah, dan mengapa anak-anak kita gampang saja membunuh orang lain, bahkan teman-teman kelasnya sendiri, bahkan bunuh diri. Nah, saya percaya ini adalah hukum tabur tuai, kata dari putri Billy Graham. Dia masih lanjutkan, lucu betapa mudahnya kita ingin mencemari Tuhan, lalu bertanya-tanya mengapa dunia menuju kepada kehancuran. Lucu saat kita ini percayanya hanya dengan apa yang newspaper katakan, yang koran-koran katakan, tetapi sebaliknya mempertanyakan akan kebenaran Alkitab. Lucu saat Anda sebar guyonan di email, dengan mudahnya nyebar dan langsung menyebar begitu pesat. Tapi
Sementara itu kalau bersaksi tentang Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, memberitakan Tuhan Yesus, itu Anda ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu contoh di mana kehidupan yang mengalami degradasi dari takut akan Tuhan. Nah, saya mengajak kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 20 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 akan saya bacakan buat saudara-saudara. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia mengemalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, saudara, kita membaca kisah Hizkia, ya. Hizkia, Tuhan sendiri ngomong, Hizkia engkau akan mati. Tetapi kemudian Hizkia memalingkan mukanya dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan benar apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa dari Hizkia. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, saudara-saudara. Segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa, maha kuasa. Oleh sebab itu, kembali kepada judul awal tadi, bahwa Tuhan itu ingin memberikan pada kita semua hari depan yang penuh harapan, dan itu adalah janji Tuhan, dan itu berlaku untuk kita semua kalau kita memang mau menerimanya, saudara-saudara. Nah, di dalam kisah Hizkia ini merupakan suatu pelajaran bahwa Tuhan itu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya, ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, saya tidak bicara tentang bahwa mati itu buruk kemudian hidup itu yang baik. Bukan itu poinnya, saudara-saudara. Ya, tetapi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya katakan, bahwa tariklah pelajarannya, ya, bahwa lihatlah bahwa Tuhan itu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, saudara-saudara. Tuhan ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu memang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti yang perempuan yang awal tadi, ya. Kejadian yang saya ceritakan tentang yang Putri Billy Graham bersaksi atau menjawab pertanyaan wartawati tentang topan Katrina, yang kemudian menyatakan bahwa ya terang aja semua itu terjadi, gak heran karena orang-orang juga minta Tuhan meninggalkan hidup mereka. Segala itu terjadi, ya masa mau dipertanyakan? Itu kan ada suatu pilihan, ya. Nah, sementara itu di sisi yang lain, ya, kita contoh di dalam Hizkia. Hizkia memilih membuat keputusan, ya, yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu kemudian akan menjadi bukti atau menjadi penyebab, ya, bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan dan kemudian dia menjawab. Bahkan kematian pun Tuhan ubahkan, memberikan kesempatan 15 tahun lagi kepada Hizkia. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang telah Hizkia lakukan? Itu biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Sekali lagi saya akan mengajak membaca
2 Raja-Raja 18 dikatakan begini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ya, Hizkia itu adalah anak dari Ahaz. Ahaz itu Raja Yehuda, Hizkia Raja Yehuda. Waktu itu Israel sudah terpecah, ada Israel dan ada Yehuda. Nah, ayat 2 mengatakan, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Nah, saudara perhatikan ayat 3, dikatakan begini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang telah meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ulat tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya pada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Sudah perhatikan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, sudah perhatikan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah, saudara-saudara, saya mau ceritakan tentang apa yang dialami ya pada waktu itu. Ada, kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja, itu terlihat sekali dengan sangat jelas bagaimana apa yang seringkali tantangan yang dihadapi oleh raja-raja Israel atau Yehuda waktu itu ya, yang berkuasa, saudara-saudara ya. Ahaz, nama ayah dari Hizkia. Ahaz ini ya, itu tidak berpaut dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Hizkia ini hidup di dalam lingkungan didikan dari seorang ayah yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kalau saudara membaca di dalam raja-raja, itu seringkali silih berganti ya. Jadi ada raja-raja yang hidupnya berkenan, artinya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ada kemudian keturunannya, bahkan anaknya sendiri yang kemudian berbalik 180 derajat ya, hidupnya begitu rusak. Kemudian keturunan lagi ada yang melanjutkan kejahatannya, ada juga yang berbalik ya. Jadi kita melihat di sini satu runutan ya, bahwa suatu tantangan dari para raja ya yang hidup pada waktu itu adalah apakah mereka bisa lepas dari kebiasaan nenek moyangnya atau bahkan kebiasaan ayahnya sendiri. Apakah yang tidak baik bisa mereka lepaskan? Yang tidak baik itu apa? Yang tidak baik adalah raja-raja yang tidak berpaut kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan diberitakan. Nabi-nabi memberitakan firman Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh. Dan mereka pasti dengan firman Tuhan. Tetapi banyak di antara raja-raja yang menolak untuk mendengarkan firman Tuhan, menolak untuk taat. Bahkan sebaliknya, mereka membuat kekejian di hadapan Tuhan ya, menyembah berhala. Mereka berada di dalam pada waktu itu sudah tahu bahwa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, pada waktu kamu masuk tanah Kanaan ya, musnahkan semuanya, jangan sampai ada, artinya apa? Jangan sampai engkau bisa dipengaruhi oleh adat dari orang-orang Kanaan sebelumnya, yang mana mereka adalah penyembah berhala yang hidup dalam segala kejahatan yang luar biasa. Jangan sampai engkau terperosok, jangan sampai engkau mengikuti kebiasaan mereka ya. Itu Tuhan sudah sangat berpesan untuk itu. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara?
bangsa Israel tidak menuruti, ya, sehingga apa? Sehingga memang itu bisa itu sudah menjadi jerat ya bagi bangsa Israel dan bahkan bagi juga raja-raja ya yang memerintah, menjadi jerat bahwa penyembahan berhala ya, hidup dalam segala kejahatan, bahkan sampai ada yang membakar anak-anaknya untuk korban bakaran. Itu satu hal yang sangat keji di hadapan Tuhan. Yang bahkan dikatakan Tuhan sendiri tidak pernah terpikirkan untuk akan hal itu. Ya, tidak pernah timbul dalam keinginan Tuhan. Perbuatan yang keji. Nah itu, saudara, itu silih berganti. Ya, raja-raja seperti itu. Dan dikatakan pada waktu seorang raja hidupnya jahat di hadapan Tuhan, ya, tidak menuruti firman Tuhan, bahkan berbuat kekejian di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak menyertai dia. Dan kalau berperang kalah dan ditawan dan hidupnya juga berantakan, ya. Tetapi pada waktu raja-raja itu atau seorang raja itu hidup sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan menyertai, saudara-saudara. Nah sekarang poinnya apa, saudara-saudara? Poinnya adalah bahwa sekali lagi, apa yang Hizkia lakukan? Nah, di sini kita akan belajar satu hal. Satu poin saja kita akan belajar saat ini, yaitu apa? Hizkia itu ingin lepas, artinya dia mau sungguh-sungguh lepas dari apa? Dari dunia, lepas dari hal yang jahat, bahkan dari kebiasaan dari nenek moyangnya, bahkan dari ayahnya sendiri, ya, melepaskan dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Yang menjauhkan dari Tuhan, ya. Itu Hizkia lakukan, dan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga di situ kita melihat apa? Pada waktu Hizkia hampir mati, Tuhan pun mau mengabulkan doa Hizkia, ya. Sekali lagi, judul khotbah pada saat ini atau apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa Tuhan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan, dan itu untuk saudara dan untuk saya. Apapun kondisi kita saat ini terpuruk, ataupun saat ini kita sudah pernah atau kita dalam dosa, tetapi apa? Tuhan bilang bertobatlah, ya. Selama ada hari ini, kata firman Tuhan dalam Ibrani, maka kalau kau dengar firman-Nya, bertobatlah. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya Tuhan ingin setiap kita bertobat, dan disitulah pada waktu kita bertobat, maka janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti Hizkia. Contoh Hizkia, saudara-saudara, dia melepaskan diri dari segala kebiasaan yang buruk. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita mau seperti Hizkia? Apakah kita mau melepaskan diri dari dunia? Artinya dunia yang bukan artinya kita tidak bergaul dengan orang-orang, saudara-saudara, jangan salah mengerti. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita tidak sama dengan dunia. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita masing-masing biarlah kita introspeksi diri, saudara-saudara. Apakah kita memang sudah hidup berkenan kepada Allah atau belum? Apakah kita masih terbawa dengan dunia, ataukah kita lepaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Nah, itu yang kita mesti perhatikan, ya. Nah, beberapa contoh apa misalkan? Ya, ada banyak, saudara-saudara, ya. Apakah kita masih gemar untuk hidup dengan tidak teratur? Suka apa? Suka dugem, dunia gemerlap. Suka ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Allah. Disuruh apa? Saat teduh membaca firman Tuhan, tidak pernah mau. Suruh berdoa memuji menyembah Tuhan, tidak mau. Itu pilihan, saudara-saudara. Ikatan-ikatan yang harus kita lepaskan diri dari hal itu, saudara-saudara. Saudara, atau mungkin dulu adalah
saudara orang yang setia pada Tuhan. Karena pada waktu mungkin kondisimu ya sedang kurang baik, lalu engkau cari Tuhan, dan itu hal yang benar. Kau cari Tuhan, kau sungguh-sungguh, kau setia untuk berdoa saat teduh secara pribadi, kau setia untuk melayani pekerjaan Tuhan, kau rajin ya, kau benar-benar dalam pelayanan, kau sungguh-sungguh. Kemudian suatu saat keadaan menjadi baik, Tuhan memberkati engkau. Pertanyaannya, apakah engkau masih tetap setia? Ataukah kemudian engkau akan jadi kendor dengan segala 1001 alasan? Aku sekarang sibuk, aku nggak bisa gini karena begini begitu, karena sibuk sekali. Apakah engkau lakukan itu atau engkau tetap setia? Nah, itu adalah suatu pilihan. Ya. Jadi saudara-saudara, apapun kondisimu saat ini, dengarlah firman Tuhan bahwa Tuhan ya, itu ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu adalah milik kita. Tapi tidak semua orang bisa menerimanya, karena tidak semua orang mau menerima itu. Tapi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Hizkia, maka kita akan terima akan janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 sebagai ayat terakhir ya, dikatakan bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kemudian ayat 36a dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya. Bagaimana dengan saudara saya? Apakah kita ingin berkenan di hadapan Tuhan? Maka biarlah kita boleh hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan di zaman now, di zaman ini. Nah, apa kehendak Tuhan di zaman ini, saudara-saudara? Yaitu melakukan amanat agung. Yaitu apa, saudara-saudara? Mempersiapkan umat yang layak sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tuhan ingin kita hidup melakukan misi seperti yang Tuhan sudah tetapkan untuk gerejanya, untuk saudara dan saya. Nah, saudara, kalau Tuhan menghendaki, di kesempatan yang akan datang, saya akan berbicara mengenai hakikat gereja dan misi yang Tuhan Yesus berikan untuk gereja, untuk saudara dan saya. Ya, gereja dalam arti eklesia, dalam arti perkumpulan orang-orang yang percaya, dalam arti tubuh Kristus. Ya. Nah, saudara, apakah gereja harus terpuruk oleh COVID-19? Tentu tidak, saudara-saudara. Tapi gereja punya satu misi yang secara khusus. Dan COVID-19 bukan suatu halangan. Ya, oleh sebab itu, gereja akan tetap bisa berfungsi. Gereja akan tetap bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kalau Tuhan menghendaki, di kesempatan akan datang saya ingin bicara tentang hal itu, saudara-saudara. Tapi pada saat ini, sekali lagi sebagai kesimpulan adalah bahwa saudara-saudara, Tuhan memberikan pada kita semua, pada saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Dan tergantung dari saudara dan saya. Seperti Ulangan, kitab Ulangan mengatakan, hari ini aku menghadapkan pada kamu berkat dan kutuk. Pilih yang mana. Dan itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti Hizkia hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apa yang menjadi janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Apapun saat ini kondisi kita, ingat bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dan Dia mau memberikan yang terindah untuk kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga,
Saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam hati kami semuanya. Tuhan, kami percaya, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tanpa pandang bulu Tuhan, siapapun kami Tuhan, apapun keadaan kami, apapun keberadaan kami, tapi Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha kasih, dan Engkau memberikan pada kami Tuhan hari depan yang sangat baik, hari depan yang penuh harapan ya Tuhan. Dan Tuhan, itu adalah janji-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menerimanya. Kami tidak ingin mengesampingkan itu. Kami tidak ingin menolak Tuhan dengan perbuatan kami yang jahat. Tetapi kami ingin menerima itu Tuhan. Dengan kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kudus di hadapan-Mu, hidup intim di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, kondisi seburuk apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang sanggup mengubahkan itu semua, Engkau yang sanggup mengubahkan dari apa yang tidak baik menjadi baik adanya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. Nama saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan yang sempurna, yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.